Kini terlewat sudah masa penuh nestapa. Ku temukanmu di sini di akhir pencarianku. Ku sematkan janji sehidup dan semati, menghabiskan sisa hidup oh hanya denganmu. Tak pernah ku sangka kau terima seluruh lebihku, bahkan kurangku. Tuhan, aku bersumpah, biar langit saksinya, dialah cinta terakhir, takkan ada yang lain. Ku sematkan janji sehidup dan semati, menghabiskan sisa hidup oh hanya denganmu. Tuhan, aku bersumpah, biar langit saksinya, dialah cinta terakhir, takkan ada yang lain. Dialah cinta terakhir, takkan ada yang lain. Tiba-tiba aku berada rasamu.
ibadah penyembuhan dan pemberkatan Zika di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari awal bahkan sampai akhirnya kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Semua berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati setiap kami, kedua calon mempelai, bahkan keluarga, bahkan lebih khusus buat hamba yang akan memimpin peneguhan dan pemberkatan nikah. Tuhan pakai dengan luar biasa. Bahkan sebentar firman Tuhan pun disampaikan, kami pun sama-sama diberkati oleh Tuhan. Bahkan pujian penyembahan kami pun kami percaya mendatangkan sukacita bagi kami. Kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini. Kami tetap mengizinkan kuasa Tuhan sebebas-bebasnya beracara dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini, sehingga nama Tuhan terus dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah pada saat ini. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak mungkin bagi manusia Allah kerjakan yang ajaib dalam kehidupan kami. Keraguan manusia seringkali ada, tetapi Tuhan selalu hadir dengan kepastian yang tidak pernah berubah. Kami ingin mendengarkan sebagian firman. Pengurapan Allah mengurapi hamba-Mu secara khusus, mengurapi semua kami yang hadir, lebih khusus kedua kekasih, kedua mempelai yang akan diteguhkan dalam pernikahan yang kudus. Biar telinga mereka terbuka bagi firman Allah. Modal dasar mereka melangkah menjadi rumah tangga yang baru nanti. Fondasi mereka adalah kebenaran firman Bapa. Berfirman Engkau kami semua, kami siap menerima dan diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semua. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Pernikahan bukan sekedar ngumpul. Pernikahan bukan sekedar buat acara. Dan pernikahan bukan ide dari satu organisasi gereja atau agama. Tentu kita tahu persis dalam pernikahan itu adalah idenya dari Allah itu sendiri. Waktu Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam, Tuhan percayakan Adam untuk memilih salah satu dari ciptaan-ciptaan sebelumnya. Siapa yang diciptakan sebelumnya? Tentu binatang-binatang. Tuhan memberikan pandangan, pengertian, bahkan memberikan satu insting buat Adam. Siapa tahu ada yang cocok, tetapi tidak ada yang cocok. Tapi Tuhan katakan tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Idenya Tuhan untuk melahirkan seorang wanita melalui, tentunya kita tahu dalam kitab Kejadian bagaimana Allah menciptakan manusia itu, manusia yang pertama, dan menciptakan Hawa sebagai pendamping dari rusuknya Adam. Dan Alkitab berkata setelah diciptakan kedua insan ini, Alkitab berkata bahwa lalu Tuhan memberkati mereka. Itulah awal dari yang namanya pernikahan yang diadopsi oleh orang-orang percaya, yang merupakan untuk kita bertolak bagaimana menjadikan kehidupan berumah tangga. Titik tolaknya dari Allah memberkati pernikahan itu. Dia satukan manusia itu lalu diberkati. Perjalanan rumah tangga kekristenan kita atau orang percaya dalam rumah tangga kita tentu tidak semudah yang kita pikirkan. Saya ingin membagikan satu pengertian yang lebih luas
tentang pondasi rumah tangga Kristen. Basicnya rumah tangga Kristen. Ada sekian banyak alasan kita membangun rumah tangga, tapi ada satu pondasi yang tidak akan pernah luntur dan tidak akan pernah layu, tidak akan termakan oleh waktu. Tentunya kita membaca satu ayat dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, saya akan membaca ayatnya yang ke Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Kolose 3 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Katakan amin. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan yang menyempurnakan. Kalau kita berbicara kasih dalam pengajaran kasih, ya, kita temukan ada 4 model kasih. Kita tahu ada storge, phileo, apalagi? Satu apa? Itu terakhir. Eros. Yang terjadi kedua kekasih ini ada kasih eros, tentu pastinya ada erosnya. Tetapi yang perlu dibangun setelah eros itu, setelah kemesraan terjalin, harus dibangun pada fondasi yang tepat. Kasih mengikat dan mempersatukan, yaitu kasih agape, bukan storge, bukan phileo, ya, kasih persaudaraan. Storge itu kasih antara anak dan orang tua. Seringkali jadi masalah juga kasih itu kalau masuk dalam bangunan rumah tangga yang dibangun, sehingga terjadi ada orang ketiga katanya ini. Jadi saya ingin sempitkan saja, bangunan rumah tangga di atas kasih agape. Kasih Allah itu bukan karena kami GPD Agape. Ini bukan promosi gereja, Pak Pendeta. Ini pengajaran firman yang merupakan dasar kita berpijak, dasar kita membangun. Biarlah rumah tangga kita dibungkus dengan kasih Allah itu, sehingga rumah tangga kita benar-benar menjadi rumah tangga yang kokoh, yang kuat, yang tidak tergoncangkan. Sebab masa lalu si apa namanya, Mistonnya? Minton. Oh, minta dong. Dengan Farida punya masa lalu yang berbeda-beda. Kalau masa lalu ini masuk dalam kehidupan rumah tangga, lalu tidak punya bekal fondasi yang kuat, bisa sampai rumah tangga itu goyah. Bisa pada puncaknya rumah tangga itu akan menjadi berantakan. Kecurigaan membangun rumah tangga itu ada biasa. Apalagi zaman medsos. Jangan-jangan kawan bilang, WA siapa itu sayang? Disembunyi-sembunyikan HP-nya. Itu ada kecurigaan. Dan sebaliknya, bisa saja kalau tidak ada kasih Allah yang membungkus rumah tangga itu, maka rumah tangga itu akan berantakan. Ingat, rumah tangga Kristen itu bukan bersifat monologi. Ingat, poligami. Jangan sampai ada poligami dalam rumah tangga. Harus mono, ya, satu untuk selama-lamanya, kecuali maut menceraikan, kata Alkitab. Ada senior saya di Malang,
Dia suami istri bercerita begini. Ini hamba Tuhan. Dia bilang sama istrinya, "Ma, kalau aku mati duluan," karena memang harus mati kan, kehidupan manusia harus mati. "Gimana kehidupan mama selanjutnya?" Dia bilang, "Pak, kalau papa mati duluan, aku akan mengurus anak-anak saya dan mengurus jemaat." Karena dia ibu gembala, adalah wakil gembala. Sampai situ aja, Pak. Iya. Cuma itu tugas saya, mengurus anak-anak dan mengurus jemaat. Lalu istrinya tanya, "Pak, kalau aku mati duluan, papa seperti apa nantinya?" "Saya juga akan mengurus anak-anak kita dan mengurus jemaat." Tetapi masih ada tetapi katanya, ya tetapinya ini tunggu-tunggu oleh istrinya. Kalau masih ada jodoh, nah ini bahayanya. Kalau masih ada jodoh, ya mau cari lagi yang baru katanya. Itu tidak dosa, tidak. Nggak apa-apa. Tetapi mental dari istri nak memikirkan lagi. Siapa tahu masih ada. Nah, karena memang hanya kematian yang dapat memisahkan hubungan suami istri. Sebab itu goncangan-goncangan, karena iblis tahu rumah tangga Kristen ini akan memproduksi kekuatan gereja, maka rumah tangga Kristen sasaran iblis untuk memporak-porandakan, untuk menghancurkan. Rumah tangga Kristen sasaran iblis untuk membuat kacau. Karena dia tahu kalau kalian menikah, hasil pernikahan itu pasti ada keturunan. Itu sudah pasti. Kita merindukan pernikahan itu ada keturunan. Keturunan itu akan muncul dalam rumah tangga, dan rumah tangga itu akan menjadi harmonis manakala mulai ada tambahan-tambahan. Tetapi ingat, rumah tangga Kristen itu ada suami istri, ada anak-anak. Maka iblis ingin menghancurkan kehidupan rumah tangga Kristen. Karena kalau rumah tangga Kristen hancur, maka gereja akan menjadi gereja yang tidak punya kekuatan. Karena dalam rumah tangga Kristen ada suami istri, ada anak-anak dengan tuntas, bahasa sempurna. Karena apa? Dia katakan waktu dia di kemuncak Golgota, sudah selesai, paripurna kerjaan Yesus. Dia selesaikan, dan dia mengajarkan kita kasih itu mengikat dan menyempurnakan. Setiap pergumulan kita miliki kasih Tuhan, dia akan bela dan dia akan sempurnakan kita dalam kasih itu, sehingga setiap persoalan tidak akan menghancurkan bangunan rumah tangga. Bahkan rumah tangga kita tetap kuat, tetap kokoh, karena ada kasih yang mengikat dan menyempurnakan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mau panjang-panjang, tapi kita harus toleransi dengan waktu, karena memang waktu berjalan terus, sehingga pemberitaan firman Tuhan saya sampaikan di sini. Tetapi intisari firman Tuhan, kasih mengikat dan menyempurnakan. Kasih apa? Kasih Allah seperti yang dikerjakan oleh Yesus, dia kerjakan dengan sempurna, dia selesaikan. Sebab itu milikilah kasih. Modal itu kasih daripada Allah. Yang paling menonjol adalah saling mengampuni. Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Ada persoalan, ada perselisihan. Kami aja sudah 31 tahun, jalan 32 tahun menikah. Selalu ada gesekan-gesekan. Tapi kami berusaha, jangan simpan sampai matahari terbenam. Saling memaafkan, dan ingat, yang rohani dia yang lebih dahulu mengalah, memberikan pengampunan. Mengampuni bukan berarti kalah. Mengampuni memberi peluang untuk engkau diberkati, diberikan damai sejahtera daripada Allah. Saya akan lihat nanti siapa yang duluan minta maaf. Ya, oh aku kan disakiti. Kapan kamu disakiti, Farida? Kemarin Minton bilang saya bla 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 bla. Kemarin
bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu sebenarnya kemarin. Masih lumayan kalau saya tanya sama istri saya, "Mah, kapan saya sakit kamu?" "Ya 30 tahun yang lalu." Walah. Padahal jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Cepat adakan pemberesan supaya kata Alkitab jangan beri kesempatan kepada iblis. Makin kita tampung, makin kita simpan kemarahan, makin kita simpan persoalan, makin banyak iblis mempengaruhi kita untuk menghancurkan iman kita, sehingga kita akan berkata Tuhan tidak adil. Padahal kita memberi kesempatan kepada iblis untuk menggerogoti kehidupan iman kita, sehingga rumah tangga kita akan goyah. Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Sekarang mereka akan mendatangi calon mempelai perempuan, akan mendatangi calon bapak mertua dan ibu mertua. Kepada mempelai laki-laki dulu untuk memasangkan cincin kepada mempelai wanita. Ikuti apa yang saya sampaikan. Berhadapan dengan cincin ini. Ikuti perkataan saya. Dengan cincin ini saya mengambil engkau. Sebutkan namanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau menjadi istriku yang sah. Masukkan cincin pelan-pelan saja. Pas. Iya. Iya. Pas ya. Mempelai wanita pegang cincin, pegang jari manisnya. Dengan cincin ini
Saya menerima engkau, Saya menerima engkau, sebutkan namanya, Linton Hagosan Silite, dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra, Putra, dan Roh Kudus, Roh Kudus, yaitu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Saya terima engkau Saya terima engkau menjadi suamiku yang sah. menjadi suamiku yang sah. Silakan dipasang pelan-pelan saya. Iya. Iya. Puji Tuhan. Dari Farida sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus, maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dia, dan memelihara dia baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang lain tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dalam dunia ini? Ya, saya mau. Sangat jelas betapa dia mencintai. Dari Farida, maukah saudari menerima pria atau calon suamimu sebagai suami yang dijodohkan Tuhan, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, dan hidup bersama-sama dengan dia seperti yang Tuhan firmankan di dalam pernikahan yang kudus ini? Maukah saudara mengasihi dia, menghormati dia, dan memelihara dia sampai selama-lamanya? Ya, saya mau. Puji Tuhan, dengan pernyataan yang jelas kedua kekasih ini, maka saya sebagai hamba Tuhan tidak ragu untuk menikahkan kedua kekasih ini di hadapan keluarga dan jemaat. Istimewa di hadapan Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Saya teguhkan pernikahan saudara Minton dan Farida dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya berkat yang daripada Allah, berkat kasih sayang, berkat kemurahan, kekuatan, kesehatan, berkat rumah tangga yang langgeng, rumah tangga yang kokoh dan kuat, menjadi milik bagian kedua kekasih ini. Turunlah berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui rumah tangga mereka yang sudah diteguhkan dan diberkati. Ada keturunan ilahi yang muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga kedua kasih ini dapat memuliakan terus Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka yang diberkati oleh Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Buka pelan-pelan, pelan-pelan, sabar mas. Benar? Yang benar, berikan kecupan kudus buat istrimu. Dia sudah sah menjadi istrimu. Pegang pundak, pelan-pelan, dilakukan. Ada dokumentasinya. Puji Tuhan, sah sebagai suami istri. Selamat untuk rumah tangga yang baru. Dan silakan duduk, pindah tempat duduk. Kalau tadi di kiri ke kanan, kayak yang di kanan ke kiri. Kita saling berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu kaya maupun miskin, pada waktu sehat maupun sakit. Akan saling mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Tuhan, siapa yang akan menjadi jemaat? Wakil menjadi jemaat saya. dari prima saya tahu aja nanti setelah yang dipakaikan lalu gente. Kenang-kenangan dari Majelis Jemaat Gereja Pantai Kosta Indonesia dan
Saya sebagai hamba Tuhan, kami suami istri sebagai gembala, memberikan kenang-kenangan yang nilainya tidak bisa dinilai dengan uang. Bible atau Alkitab, kenang-kenangan dari GPD Agape Kuala Turun menjadi bacaan setiap hari buat kalian. Mungkin ada ucapan terima kasih dari Minto. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menuntun kami, Tuhan sudah memberkati sehingga tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Besar dan kecil yang dapat kami berikan kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkatinya. Terima kasih juga buat firman yang sudah kami dengar pada saat kesempatan ini. Namun sebelum kami bersama-sama mempersembahkan korban, kedua kekasih kami yang sudah diteguhkan dalam pernikahan yang kudus, mereka akan memberikan hulu hasil mereka, korban syukur dan terima kasih mereka kepada Tuhan. Tuhan tilik dan berkati. Biar Tuhan memberkati, laksana membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan hujan berkat kepada kedua terkasih kami, yaitu Milton dan Farida ini, supaya rumah tangga mereka diberkati dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, kami akan berkorban. Haleluya. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan kembali ke tempat duduk. mengakhiri ibadah kita, ada pujian dari keluarga kedua mempelai dan jemaat. Kami persilahkan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan serta kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai serta memberkati kami semua mulai hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang yang diselamatkan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Hari ini kedua anak kekasih kita, Minton dan Farida, telah dikukuhkan di gereja Agape Kuala Gurun. Tuhan Yesus memberkati. Yang selanjutnya kami atas nama keluarga Minton dan Farida menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta, Bapak Gembala sidang di tempat ini bersama dengan Ibu yang boleh bersedia untuk menerima kami dan memberkati kedua anak kekasih kami, Minton dan Farida. Tentunya kami tidak ada apa-apa, tidak punya sesuatu untuk bisa dapat membalas kebaikan daripada Bapak Gembala dan Ibu serta semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Oleh berkat yang dari kami, tetapi satu doa kami biar pelayanan Tuhan di tempat ini semakin berkembang luas, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tak lupa juga kami menyampaikan terima kasih buat semua staf majelis gereja Agape Kuala Gurun yang boleh dapat mengizinkan gedung gereja Pantai Kosta di Indonesia Jemaat Agape di tempat ini untuk boleh dapat menerima kami dan memberkati kedua anak kekasih kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mohon bersabar sebentar. Bagi para tamu dan undangan, kami tidak bisa dapat menyebut satu persatu karena kami tidak mengetahui, tapi satu harapan dan doa kami, terima kasih atas partisipasi, terima kasih buat semua kepedulian atas undangan kami, baik itu secara lisan, baik itu secara tulisan, yang mungkin Bapak Ibu dan Saudara meluangkan waktu ada di tempat ini. Kami sadar bahwa Bapak Ibu dan Saudara ada di sini banyak waktu yang terbuang karena rencananya resepsi jam 2 ini sudah jam 3 Pak Pendeta. Artinya sudah molor hampir 1 jam. Itu waktu Indonesia yang begitu molor. Tapi masih kerasan atau masih bisa sampai detik ini kami tidak bisa dapat membalas semuanya. Harapan dan doa kami biar ke depan apa yang kami buat bisa jauh lebih baik sehingga kami konsekuen dengan waktu yang ada. Tuhan Yesus berkati. Dan tidak ada yang bisa dapat kami sampaikan. Satu harapan dan doa kami, mohon dukungan doa sehingga kedua anak kekasih kami Minton dan Farida boleh dapat menjalani hidup nikah rumah tangga mereka dengan penuh bahagia, sukacita, dan hanya maut yang memisahkan. Amen. Kalau saya boleh simak apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, kesimpulan yang saya simak, harga daripada sebuah pernikahan adalah maut. Tidak ada lain. Harga daripada sebuah pernikahan adalah maut. Artinya maut yang bisa dapat memisahkan kedua. Dan itu bisa dapat dijalani hanya kalau ada kasih yang agape daripada Tuhan bagi kedua mempelai. Doa kami, harapan kami dari orang tua, mohon dukungan doa dari Bapak Gembala dan semua yang ada di sini agar terus mendoakan kedua anak kami sehingga mereka terus saling mengasihi, mencintai sampai maut yang bisa dapat memisahkan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Akhir kata, kedua mempelai telah menyiapkan berkat Tuhan ala kadarnya untuk kita bisa dapat nikmati santap siang bersama. Ya, saya mau katakan santap siang ini sudah sore. Ya, pasnya santap sore saja. Santap sore bersama yang mungkin sementara dipersiapkan oleh Catherine di luar.
mohon bersabar sebentar sehingga persiapan bisa dapat dilakukan, dan kalau sudah siap mungkin nanti bisa dapat disampaikan kepada kami. Untuk kami sekali lagi minta kepada Bapak Gembala mendoakan berkat Tuhan yang ada untuk kita nikmati bersama-sama. Akhirnya kami sampaikan terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kami juga tidak menyangka kalau hari ini juga kami bisa di sini. Baru kemarin kami tahu bahwa undang itu bersama kami. Mungkin kalau dari waktu 2-3 hari masih lebih banyak kita yang datang dari jauh. Karena di sana tulang banyak juga Serajono, termasuk kami Sihite. Jadi itu tulang jangan ada penyesalan kita walaupun kami datang, mungkin itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita supaya kita lebih kenal. Nah, jadi untuk itu tulang kami mohon apa yang sudah disatukan Tuhan itulah tidak bisa disahkan oleh manusia. Itulah yang kami dapat tadi, singkat daripada pendeta yang sudah diberikan sudah lebih banyak. Jadi untuk itu kalau tulang nanti ada waktu nanti jawab kami ya, supaya kita bisa saling kenal lebih dekat, karena mungkin kita hanya mengenal di sini saja. Mudah-mudahan ke depan kita boleh lebih dekat lagi. Tulang mungkin sudah lama juga bekerja di perusahaan, cuma kami belum tahu. Jadi kita saling kenal. Dan satu lagi tulang, kalau ada waktu dengan tulang, Serajono di Palangkaraya ada. Ya, kalau itu serta di situ. Jadi kalau ada waktu nanti atau setiap apa datang lagi terus, supaya kita boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain, dan kita pun boleh kita saling kenal dengan saudara-saudara daripada Minang tulang kami, ibu dari kami. Ya, itulah dulu. Terima kasih kepada ibu dan seluruh keluarga kami bersama. Terima kasih. Dari awal sampai selesainya acara pemberkatan nikah sudah berjalan, dan keluarga besar kedua mempelai, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, dengan sukacita menyediakan hidangan untuk kami nikmati. Tersedia makanan minuman. Sebelum kami nikmati, kuduskan dengan firman. Jadi kekuatan kesehatan buat tubuh-tubuh kami yang lemah. Iman kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka yang sudah berjerih lelah menyediakan hidangan ini, Tuhan balas dengan berlipat-lipat kali ganda, sebagaimana janji kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur, terima berkat yang ada. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. For 1,000 years, I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave, I
Dan saat ini kita akan memasuki atau melihat atau menyaksikan pemotongan kue. Namun sebelum kedua mempelai ini memotong kue pengantin ini, kita tahu kue ini tidak bisa terlihat bagus seperti ini, melainkan ada banyak campuran-campuran yang masuk di dalamnya, dari tepung, gula, antara lain telur dan lain sebagainya, sehingga diadon menjadi satu, dicetak menjadi kue. Dan siapa sebenarnya yang berperan kepada kue ini, membuat dia indah, membuat dia enak dinikmati, adalah orang-orang yang terampil yang sudah membuat kue ini. Namun kita percaya kedua terkasih ini yang sudah disatukan oleh Tuhan, tadinya 2 orang, tetapi sudah melewati pernikahan, mereka sudah menjadi satu. Dan saat ini mereka akan bekerja sama dengan memotong kue ini, disaksikan oleh kita bersama-sama. Dan kami mempersilahkan kedua mempelai boleh berdiri di sini dan mengambil pisau untuk memotong kue ini. 1, 2, 3. Tahan. Tunggu, lagi difoto. Ya. Oke. Sip. Terima kasih. Tepuk tangan semua. Sesudah. Nah ini nak. 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan semua. Tuhan. Wedding kiss Setelah itu, Ya benar situ ya. 1, 2, 3. Sampai habis, tahan. Dapat kalian? Sip, dapat. Woi, hati-hati corona. Tunggu dulu, masih berhadapan. Nah, sekarang gilirannya ciuman. Cium jidat. Iya. Apa? Pipi kan? Terserah. Kalau begitu mau menikah. Tidak ya. Apa? Ya, siap. 1, 2, 3. Tahan. Iya. Cantik. Pipi lagi, pipi. Tunggu dulu. Pipi lagi. Ini kan terserah pokok acara. Ya, tunggu dulu. Pipi apa kira-kira? Kanan atau kiri? Ya, kamu yang cium pipinya. Ayo. Ya. Menghadap sini Minton. Ya, biar dia cium. Ya. Iya. Tepuk tangan yang meriah. Yuk Farida. Mamahnya orang tua ini dulu atau sebelah? Mungkin selama ini Farida ada banyak salah. Farida ingin di hari bahagia Farida ini, Farida cuma mendoakan semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan menjadi orang tua yang selalu mengiringi keluarga baru kami. Mungkin kata-kata terima kasih tidak cukup untuk kami berdua ucapkan pada terutama saya, ucapkan buat Bapak dan Mama begitu sabar untuk membesarkan saya dari kecil hingga dewasa. Dan mungkin ini saja yang bisa kami kasih.
Kami minta sama Tuhan biar terus jaga mama dan papa. Langsung saja. Masih besar-besar ya. Sekarang Farida itu menyuapin ibu mertua. Ya, oke, sudah selesai. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk.
you.